Hai Kancakunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kancukunian. Hanya berapa menit ketemu lagi kita. Oke. Kali ini Susan Marasan nongol lagi, dadakan lagi nongolnya karena narasumbernya memang benar-benar sibuk dan baru sempat berada di Muara Enim. Oke. Kancukunian, Susan Marasan hari ini di hari Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025 kita kehadiran seorang sosok pelaku. Wah, iyalah, pelaku. Kalau pelaku kayak kesannya ini kan apa ya, bahasa yang halus apa ya? Iya. Jangan Pelaku pemerhati lah ya. pemerhati. Pelaku dan pemerhati masalah dunia anak. Perempuan dan anak. Siap. Oke, saya perkenalkan beliau adalah Kak Tony Fisher. Assalamualaikum Kak Tony. Waalaikumsalam. Nih sebelah kanan saya Kak Tony Fisher ini adalah Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan Anak Lampung, Provinsi Lampung. LPH PA. PA disingkatnya. Kenapa beliau berada di LPH PA ini, kemudian gimana sejarahnya, kenapa sibuk ngurusin perempuan dan anak. Ini perempuan anak punya orang nih. Jadi hari-harinya ya gitu. Merhatiin anak orang, istri orang gitu. Oke Kancukunian, mudah-mudahan insya Allah nih beliau hari ini hadir di Muara Enim karena bertepatan dengan menjadi narasumber Siap. Kegiatan dari dinas PPPA dan pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait untuk menguatkan lagi pengembangan gerakan PATBM. TBM yang artinya Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi gerakan PATBM itu inisiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA itu sejak tahun 2016. Oh, di belum langsung. Jadi menguatkan peran masyarakat agar turut terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak. Jadi masyarakatnya Ya, karena amanahnya Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 72, masyarakat kan wajib berperan. Wajib lapor, wajib mengusulkan, wajib mengawasi kalau terkait permasalahan anak dan perempuan. Sudah itu ada juga amanah juga di Pasal 72 itu kewajiban dunia usaha dan media. Nah, terima kasih ini Radio Serasa. Tadi pasal berapa? Pasal 72 tentang kewajiban masyarakat dan lembaga media. Masyarakat, Oke. dunia usaha dan media. Dalam harus turut berperan aktif dalam perlindungan anak. Jadi seperti kita saat ini mengundang Kak Inilah Tony. salah satu Jadi Radio Seratan ini Radio Serasan ya? Serasan. Cakep. Udah amanah nih pasal 72 ya? kewajiban media. Berarti sudah bisa mendapatkan piagam lah. Iya. Itu. Oke. Nah, jadi memang maksudnya tuh disebarluaskan, dipublikasikan. Jadi peran media itu selain mempublikasikan, kalau biasanya kalau media pemberitaan ya tentang terkait berita peristiwa gitu. Tapi kan lebih bagus lagi juga terkait edukasinya. Pencegahannya. Sekarang ini kan lebih baik mencegah daripada ngobatin. Ya kan gitu ya. Berarti lebih baik tidak mencintai daripada dibutusin. Itu yang galau. Oh, yang galau. Gitu. Jadi seperti sambutan Ibu Wakil Bupati tadi dalam kegiatan pembukaan tadi, pelatihan tadi, ya dia juga lebih baik kita gitu. Lebih baik kita mencegah daripada sudah menangani. Karena angka kekerasan di Kabupaten Muara Enim kan sudah ada angka tembus sudah 50-an lebih per bulan ini di tahun ini gitu ya. Jadi ini juga harus jadi warning juga buat kita bahwa tanpa peran serta dari masyarakat yang hari ini sampai besok itu nanti ini kita beri pemahaman untuk agar di setiap desanya mereka punya program itu, ya bagaimana menjirokan itu.
Oke, sip. gitu loh. Dan itulah salah satu Syaratnya oleh pemerintah dikemas dalam namanya programnya PATBM. PATBM. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Hanya anak. Oh, Tapi dalam kirain Anggi. Ya, kalau perlindungan Anggi gitu misalnya gitu ya. Oh, iya, dengan Anggi. gitu. Anggi Ya, mengalami kekerasan. kita serahkan kepada radionya. Kan gitu. Nah, ini yang penting di situ Kak. Oke. Jadi kita hapus juga ya buat Kabupaten Muara Enim Siap. karena sejak tahun 2021 Kabupaten Muara Enim ini memang sudah mengembangkan gerakan PTBM, bahkan seluruh desanya Desa. se-Kabupaten Muara Enim sudah punya semua 100%. Hanya kan perlu penyegaran. Oke, siap. Nah, karena masyarakat ini kalau nggak kita segarkan, kita bimbing lagi, kita bina lagi, ya mereka nanti malah lupa. Kenapa saya bilang lupa? Inilah kayak tema kita hari ini. Terkait perlindungan atau pemberdayaan perempuan dan anak ini, melindungi dari segala macam bentuk kekerasan, itu dia nggak kerasa langsung akibatnya. Siapa sih yang nggak terasa? Yang kita lakukan hari ini. Oh. Contoh kita podcast ini, ini kan pencegahan. Ya. Ini kalau secara fisik nggak kerasa. Oke. Tapi kalau ngebangun jalan, ngebangun gedung langsung kelihatan. Oh itu. Oh, Ya kan? Tapi kalau kita ini efeknya 5, 10 tahun, 20 tahun tadi akan mengingatkan orang. Nah, itu efeknya panjang. Makanya apa ya? Ya berkat tema kita hari ini, ya juga mengingatkan gitu loh. Agar juga pemerintah daerah, seluruh stakeholdernya, karena undang-undang juga mewajibkan itu, ya memang sih gitu loh. Pembangunan perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak ini memang nggak seksi. Karena nggak kerasa langsung. tidak basah. Tidak basah. Iya, iya betul. Cak kontraktor kita ngomong. Ya kalau di dalam struktur organisasi pemerintahan atau apa kan ada tempat basah gitu ya. Nah ini tempat kering ini. Tempat kering. Iya makanya salut lah dengan teman-teman dari aparatur pemerintah di dinas PPA yang mau berkarya demi masa depan kabupatennya karena pemilik masa depan bangsa. Provinsi kabupaten kan anak-anak gitu, ya kan? Siapa yang bisa bagus membentuk karakter menjaga anaknya ibu, makanya perempuan kan, gitu. Ya kita kasih ini mereka bertahan gitu sampai ada yang sudah mau pensiun di dinas PPA. Berarti memang senang dengan dunia kering mereka ini. Itu. Oke, kata nih Kan Cukunian beliau ini panggilannya adalah Kak Tony Fisher. Fisher itu apa? Fisher itu tukang mancing, tukang ikan. Fishnya ikan. Fish, ya. Pemancing. Jadi pemancing. Oke, nama asli? Iya, asli. Oh ya? Dari kakek. Jadi Tony Fisher itu kalau Tony-nya kayak ke barat-baratan ya Kang ya? Benar. Tony Fisher ke barat-baratan. Jauh nian. PPA Mor ini mengundang pembicara dari luar negeri. Ya bang, awalnya gitu juga waktu itu Pak, waktu saya baru-baru di sini juga yang buka Pak Sekda dulu bertanya ini narasumber dari luar negeri gitu kan. Padahal enggak, Tony itu kan ada di ayat suci Al-Quran kan. Ya kalau membaca ayat suci Al-Quran pasti nyebut nama saya dulu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu kan nama saya kan. Ada Tony-nya jadilah. Nah itu gimana ceritanya Kak Tony bisa berkecimpung di dunia perempuan dan anak dan sejak kapan? Ya, saya aktifnya itu sejak tahun 2000, Pak. 25 tahun yang lalu. Belum jadi lahir tahun kita. 2000. Belum lahir gitu. Adik-adik operator belum lahir Belum ya. lahir. Mohon izin ya. Gitu. Jadi tahun 2000 sekembalinya saya ikut beraktivitas dengan almarhum ya. Sama Opung Aris Merdeka Sirait dan Aris Kak Seto. Merdeka Sirait. Ya, dan Kak Seto itu mereka masih satu ritme perjuangan. Itulah dua guru besar saya. Yang mengajarkan saya. Jadi beberapa kali kita ajak Kak Seto ke Lampung berbagi tentang ini, beberapa kali kita ajak almarhum Pak Opung Aris Merdeka Sirait kita ajak untuk ke Lampung berbagi bagaimana sih terkait perlindungan anak di Provinsi Lampung. Cuman ya dalam perjalanan ya itu tadi akhirnya mereka berpisah. Satu tetap dengan Komnas PA-nya Opung Aris, Kak Seto dengan LPAI. Tapi kan nggak ada masalah, semakin banyak lembaga yang peduli dan mau berkecimpung di dunia yang kering ini. Yang kering tadi. Ya semakin bagus, semakin apa, semakin ini gitu. Semakin memudahkan masyarakat, minimal dia tahu di mana tempat lapor. Tantangannya kan kalau anak saya jadi korban, mau lapornya kemana? Nah, itu yang bisa kita jawab akhirnya. Semakin banyak lembaga yang tahu seperti yang sekarang sedang kita sampai selama 2 hari ini, nanti masyarakat akan semakin mudah untuk berkonsultasi, melapor atau minta dampingan pelaporan karena di desanya sudah ada aktivis itu. Jadi memang konsentrasinya di desa-desa kita. Ya, jadi kita kembangkan karena memang marwah pembangunan kita kan sejak periode pertama
presiden ya, pemerintah masa lalu, bahkan pemerintah sebelumnya, bahkan pemerintah yang sekarang itu kan mulai harus dikeluarkan berbasis desa. Contoh Kementerian Desa dengan dana desanya, kalau berbicara anggaran kan. Bahkan di dalam dana desanya Kementerian Desa itu ada peraturan Menteri Desa untuk mengembangkan yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Di launching sejak tahun 2021. Jadi kepala desa itu, aparatur desa itu wajib mewujudkan desanya yang bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama diskriminasi, kekerasan seksual, perkawinan anak. Perkara di bawah Jadi anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun. masih disebut anak. Itu disebut anak, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sudah itu termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, jadi yang anak yang menikah di bawah usia 18 tahun itu, nah itu yang menikah disebut dengan menikah di usia anak. Nah, persoalannya bisa nggak dicegah itu? Kalau kita ngambil satu isu aja di tingkat desa itu perkawinan anak. Susah. Karena Ya, kalau dibenturkan dengan faktor ekonomi. Ya. Misalnya anak nih dilamarlah sama seseorang yang lebih dewasa. yang punya motor Harley. Misalnya. Kan perbaikan ekonomi itu. Terus punya iPhone. Ayo kan, karena dibentur faktornya perbaikan ekonomi kan. Terus kalau belanja mainnya ke City Mall. Nah, anaknya dilamar sama orang itu. Oke. Ya kan? Oke. Nah, karena faktor ekonomi itu. Terus yang kedua, ya karena ada orang tua juga, termasuk mungkin di era kita sekarang ini Kang Anggi, juga ada orang tua yang khawatir kalau anaknya nanti kebablasan. Ya. Pergaulan segala macam, daripada bikin malu, KTD, Ya. kehamilan tidak kan, udah kawinin aja. Berarti itu kanjinin sudah. Nah, yang udah masuk klasifikasi itulah kira-kira. Kalau bahasa Lampung udah masuk klasifikasi tudau gitu. Oke, Nah, itu kan semuanya kan Cukunian seru ngobrol dengan Kak Tony Fisher ini. Jangan kemana-mana, kita nanti bahas lagi. Siap. Ya ininya masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan kembali setelah yang satu ini. Oke kan Cukunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan. Kak Fisher ini nama acaranya Sersan Mangrasan. Nah, Serius tapi santai. Mangrasannya mau mana? Wong sini. Mau sini. Nah ini dia nama Mangrasan. Itu dia. Cuman itulah ini Kak Tony, maaf nih kami ini sersan. Sersan. Iya, jadi kalau di SK kami dibawa ke bank, Iya. itulah. Tapi ke Indomaret masih bayar parkir ya. Acaranya Sersan Mangrasan serius tapi santai. Kita sengaja pakai ikon itu. Yes. Sama kayak sekarang kita bisa ketawa ke TV. Ya kan? Ini kan jarang-jarang pakai dasi ketawa tadi. Oke, nah Kak, selama ini kan berarti Kak Tony sering dong ke se-Indonesia. Ya. Keliling Indonesia lah ya, Ya, menjadi narasumber, pemateri segala macam. Dibandingin daerah-daerah yang pernah Kak Tony kunjungin, bagaimana? Siapa kita Mora ini? Ya. Satu, kenapa saya selalu nggak pernah mau istilah menghindar kalau diundang dari pemerintah Mora ini. Satu, tingkat keseriusannya saya suka. Oke. Jadi tidak sekedar simbolis gitu. Tidak basa-basi. Iya, tidak ada jadi kegiatan ya sudahlah jalan-jalan ke Bae. Saya gitu. Karena ada beberapa kabupaten begitu dia dapat anggaran dari APBD-nya sudah terjudul mata anggarannya misalnya sosialisasi. Ya sudah, yang penting jalan ke Bae. Sudah tanggung jawab anggaran. Nah, dia tidak memikirkan bagaimana efek selanjutnya dari satu kegiatan itu yang memang hanya setahun sekali misalnya. Mesti kan itu. Efek yang kita harapkan itu kan satu, angka kekerasan setidaknya menurun. Kedua, tingkat pengetahuan masyarakat agar bisa lapor, mau lapor, atau bahasa kerennya sekarang speak up. Speak up. Nah, gitu ya, perempuan berani lapor. Sehingga terhindar dari kasus KDRT, gitu kan. Kalau selama ini kan perempuan kalau lapor kasus KDRT kan suka nggak mau lapor. Ya masih sayang, masih cinta, ketergantungan ekonomi terhadap suaminya kan dan lain sebagainya. Bahkan nanti khawatir kalau lapor takut tambah parah nih. Melebar kemana-mana. Iya, dia pulang, dia ngelapor ke polisi sininya yang biru. Tidak. Balik dari kantor polisi kayak nambah sini sama sini karena diancam. Nah, itu yang membuat perempuan juga. Makanya kita dorong itu sehingga masyarakat ada keberanian untuk itu, terutama kaum perempuan. Selanjutnya efek selanjutnya akhirnya akan membuka bagi stakeholder lainnya, misalnya kecamatan, pihak camat atau pihak kepala desa, bahwa ini memang wajib. Bahwa ini wajib dianggarkan atau dijadikan kegiatan di setiap daerahnya, di setiap wilayahnya. Kenapa? Efek yang paling besarnya lagi, Kak Anggi, kegiatan
pencegahan kekerasan atau pemberdayaan terhadap perempuan dan anak ini, itu efek yang paling besar adalah berpengaruh pada tingkat kesuksesan pembangunan, indeks pembangunan manusia. Oh, jadi gini Kak, di satu keluarga ini, kalau di satu desa satu keluarga bisa berdampak Ya, yang satu lebih keluarga lebih jadi besar korban. lagi. Bisa satu keluarga atau satu desa misalnya. Satu angka aja, satu desa. Misalnya berapa ratus nih desa di Kabupaten Muarani? 246. Kalau satu desa nyumbang angka 1 aja kekerasan, entah itu perempuan entah anak. Oke. Berarti 246 satu bulan. Oh iya. Misalnya gitu. Oke. Ya, misalnya gitu. Dalam satu bulan satu desa nyumbang 246 desa. Kekerasan itu berarti kan masuk dalam indeks pembangunan manusia yang merupakan salah satu komponen kunci, komponen utama daerah itu sukses pembangunannya. Oh. Kan pembangunan nggak hanya dinilai oleh Bappenas, oleh pemerintah pusat, ada penghargaannya, ada namanya IDG, Indeks Development Goal itu hanya infrastruktur. Oke. Apa gunanya jalan bagus? Ya. Iya kan? Gedung bertingkat. Gedung bertingkat, berlapis emas, Kantor Pemdanya basi. bandolnya bohong gitu kan. Kita contoh begini aja. Jepang. Oke. Sekarang sedang khawatir, apa kurang negara itu? Ya. Elektronik kah, kawasan wilayahnya lah segala macam. Korea Selatan. Sekarang contoh kita ambil Jepang aja. Lagi fatherless kan, khawatir dengan keturunan. Oh iya. Anak-anak putri nggak mau punya suami loh. Ya. Yang anak-anak laki-laki nggak pengen punya istri. Sudah tuh, berarti kan ada kegagalan pembentukan karakter kan, pembinaan karakter, penguatan karakter. Ya kan? Itu yang kedua, tingkat angka anak remaja. Anak remaja kan di bawah 18 nih. Bunuh dirinya tinggi di sana. Ya, Jepang. Berarti pendidikan karakter agama spiritualnya kurang dong di sana. Kan gagal itu. Untuk apa? Bagus-bagus kayak gitu. Ya kan? Anak yang tidak ketemu ayahnya, fatherless-nya. Tidak diasuh oleh ayahnya. Tinggi di negara itu. Yang sudah merambah juga ke Indonesia. Indonesia udah 2 tahun ini udah dikenal dengan negara yang sudah mulai ngalamin yang fatherless. Oke. Gitu loh. Makanya tahun ini sampai ke depan oleh pemerintah pusat itu, kalau tahun kemarin menguatkan fungsi peran ibu dalam pengasuhan, dalam prioritas pembangunan perempuan, tahun ini peran ayah nih. Oh iya. Dalam pengasuhan. Harus di ini lagi. Oke. Nah, nanti kapan-kapan kita obrolin lagi lah nanti dengan serasan nanti. Kayak mana sih peran ayah ini harus hadir dalam tumbuh kembang anak, pembentukan karakternya, menguatkan karakter yang sudah dibuat oleh ibu, karena pembentuk karakter paling baik kan ibu. Nah itu, nah ini yang jadi jangan sombong-sombong suatu pemerintah daerah memamerkan jalannya dari emas, berlantaikan berlian, iya kan dengan ini, tapi setiap hari angka keluar dari pengadilan sekian yang diputus pidana, sekian yang direhab. Berarti ada angka itu kan? Ya. Setiap tahun angka yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA melalui data Simponi misalnya, kabupaten itu masih ada angkanya, berarti kan gagal. Oke. Ya berarti nggak baik juga indeks pembangunan. Sementara penikmat pembangunan adalah manusia. Iya kan? Allah ini. Siapa manusia itu? Anak-anak itu kan. Untuk apa kita bangun? Kalau yang menikmatinya termasuk terutama anak, sekolah masih susah. Lalu berbicara infrastruktur anak panjang urusannya. Sekolah susah. Tapi ada anak dengan kondisi yang sudah luar biasa itu, dia malah nggak mau sekolah. Ya. Ada apa faktornya? Ya karena mungkin di sekolahnya nggak nyaman, nggak aman. Apa yang namanya disebut dengan kasus bullying. Bullying? Oke. Nah misalnya gitu kan, dia nggak mau sekolah. Kenapa? Dia khawatir nanti dia dibully. Nah banyak hal-hal yang dalam itu, yang tema kita anak dan perempuan ini, yang berpengaruhnya obrolan kita ini tinggi kan. Oke. Ya jadi bisa berpengaruh pada kesuksesan pembangunan pemerintah daerah. Yang kalau berbicara itu berarti ada di visi misi pemerintah daerahnya. Apalagi kita dengan program membaranya kan ada 20. Ada 20 program. Yang termasuk perempuan anak semakin kuat. Ya kita dukung habis itu. Tapi syaratnya itu tadi, banyak-banyak dulu hadirkan kehidupan perempuan dan anak ini dalam suksesi pembangunan daerah. Nggak enak juga kalau di wilayah itu sudah maju, maaf ini kita nggak ini, ada masih terdapat perempuan yang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Sudah jadi korban kekerasan. Ya kan? Penelantaran ekonomi. Nauzubillah, masih ada perempuan yang terpaksa mencari ekonomi ke luar negeri. Ya TKW, TKI. Nggak enak juga kabupaten itu. Ngapa sepi kata cewek Nah, di dusun itu pergi galau. Enak tak? Oke. Apa gunanya IDG itu penghargaan pembangunan itu gitu kan? Iya. Nah itu sudah itu ada lagi anak yang nauzubillah min dzalik terpaksa jadi yang bahasa jelek sekarang open BO. Ya.
Ya kan? Nggak bagus juga kabupaten itu. Ada lagi anak yang ternyata masuk dalam klasifikasi putus sekolah atau tidak sekolah. Saya nggak tahu nih data dari Dinas Pendidikan. Di Muara ini ada nggak anak putus sekolah dan anak tidak sekolah? Tidak sekolah. Yang khawatir ini anak yang tidak sekolah. Oke. Berarti kan nggak sekolah sama sekali. Ada apa itu? Nah itu yang harus kita rawanin, Kak. Nah, ini Kak Tony, apa tuh apa sih bentuk apa bukan bentuk ya, bentuk dan kategori yang sudah masuk klasifikasi. Oh, ini kekerasan terhadap perempuan. Itu apa aja sih? Yang kalau untuk perempuan dulu lah ya. Ada yang untuk apa kekerasan fisik, Ya, terus kekerasan psikis. psikisnya boleh di ini Kak Iya. Tony? Jadi kalau untuk perempuan sendiri secara fisik maupun psikis hampir sama. Kalau fisik memang badannya memang luka, bisa dipukul, ditendang oleh suaminya ya. Terus Kalau dicubit, nah itu juga fisik. fisik juga tuh. Ya, fisik. Nah, rasain siapa yang suka dengan dicubit ya. Sorry, dicubit tuh karena gemes gitu loh. Nah, ada yang kayak gitu. Oke. Tapi itu kan klasifikasi bully. Oh, bully termasuk. Cuman hati-hati kalau yang dicubit itu bukan muhrim. Oh, tidak boleh. Tidak. Iya, itu kekerasan itu. Karena apa? kekerasan tuh, Kan, oke. ya dia masuk klasifikasi pelecehan seksual. Oh, udah masuk Jadi kategori kalau di situ. Undang-Undang Perlindungan Anak dia masuk di pasal 82 pencabulan. Walaupun cubit kayak gini Iya. dengan rasa gerem, Iya, gerem gemes. gitu. Kalau orang tuanya nggak nerima atau Oh, jerit, nah tapi ini udah kati tuanya. atau kalau perempuan yang Ungtunya tersinggung, jauh. nah, itu ya. Oke, yang oke. itu nggak nyaman itu kekerasan. Oke. Jadi sekarang kayak kaum perempuan, Anda juga harus bangga lagi dengan negara kita ini. Karena Bahkan kabupaten kita sudah punya perda itu terkait perlindungan perempuan dan anak. Jadi segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan itu sekarang dia udah ada undang-undang namanya Undang-Undang TPKS. Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 11 tahun 2022. Undang-undang ini yang membuat kaum perempuan harus berani speak up. Harus berani. Meskipun hanya sekedar dicubit, hanya sekedar disentuh begini, tapi itu bukan orang yang dia kenal. Oh, yang tidak dikenal. Iya, yang tidak Kalau dikenal. dikenal sehari-hari Ya, ketemu enggak itu apa-apa. kan namanya bercanda, beda kan? Dicabuli itu kan macam-macam, ada yang diginiin, ada yang diginiin, ada yang gini gitu ya. Oke. Dia bisa lapor. Satu, yang kedua. Dan dia langsung ada hukum pidananya. Karena dulu kalau masih mengacu pada KUHP, karena perempuan kan belum ada undang-undang perlindungannya. Oke. Beda dengan anak udah ada undang. Itu kan nanti yang larinya ke piring. Karena susah. Siapa yang ngelihat maaf dia ngomongnya pantat Anda di Iya. toel sama bapak itu. Saksinya siapa? Nah, suka lemah di saksi. Bahkan dulu perempuan yang jadi korban perkosaan begitu dinyatakan bahwa kok kamu mau, Oh. berarti kan suka sama suka. Ah, ah. Atau dia memang diperkosa, lemah di saksi. Ya. Ya ada nggak orang perkosa itu memakai saksi? Iya, Mas. Lihatin ya, jarang. Oke. Bisa lepas itu karena lemah di saksi. Oke. Nah, alhamdulillah sudah terbit undang-undang TPKS ini, Kak. Jadi nomor 11 tahun 2022 ini dengan tegas. Dia leg spesialis. Cukup keterangan saksi korban dikuat dengan satu alat bukti, visum, bahwa dia memang diperkosa. Enak sekarang kaum perempuan. Jadi sudah ada itu sehingga contoh yang paling nggak enak gini, Kak, yang paling sering dialamin. Dia pacaran. Ya, secara dewasa nih pacaran. Hamil. Oke. Hamil, terus si laki-laki nggak bertanggung jawab, nggak mau katanya. Ah, bisa dilaporin nggak itu? Kalau dulu sulit itu, kenapa? Ya lu hamil kan berarti lu mau. Timbul suka sama Suka. Oke. Nah, undang-undang ini ada pasalnya. Sekarang ini. Iya, di TPKS. Mbak. Apabila pihak mana? Nah, jadi si korban kenapa sampai hamil? Ya ditemukan fakta karena memang mereka pacaran, berarti suka sama suka. Oke. Maka dia mau. Nah gitu. Tapi pada saat si perempuan ini mau menyerahkan dirinya Oke. Oh. sehingga akhirnya hamil, itu ada janji nggak? Oh. Ya nanti abang tanggung jawab. Wan prestasi ya. Gagal gitu. Ini apa tim produksi senyum semua ini. Kayaknya korban ya. Oke. Nah jadi ada janji nggak? Ya, Itu bisa jadi menjadi bisa jadi udah masuk unsur pidana pemaksaan. Jadi udah masuk ke pemaksaan dia. Oke. Jadi semacam kayak memanfaatkan keadaan. Nah, masuk itu. Bisa jadi masuk klasifikasi dia pemaksaan pemerkosaan. Walaupun
Walaupun secara halus. Ya sudah sih Dek, kan abang cinta banget. Ya Oke. kayak pengalaman Kak Anggi dulu lah. Kita kan dulu kan gitu ya. Yang kru-kru kita dulu kan gitu. Pipinya mau dicium kan kamu sayang sama kakak kan gitu. Kalau enggak kita putus kan gitu. Oke. Nah, saking sayangnya kan kaum perempuan ini lemahnya kan di situ. Iya. Kalau sudah dihantam dengan rasa perasaan, lemahlah dia. Apalagi ini ditambah lagi dengan janji. Oke. Wah, selesai itu. Nah, baru kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran orang tua terhadap anak-anak yang mulai Wah, ini beranjak dewasa nih? Ini penting. Seberapa besar sih kontrolnya atau apa yang harus dilakukan? Iya. Ini jadi kalau kegiatan kita parenting segala macam gitu ya, menguatkan peran orang tua. Jadi memang sudah diatur lagi di peraturan presiden nggak? Dulu tentang prioritas pembangunan perempuan dan anak itu bahkan ada 5 arahan. Tapi yang periode sebelumnya ya, periode ini malah ayah nih. Jadi bagaimana meningkatkan peran keluarga di arahan yang kedua itu dalam pengasuhan anak dan peran ibu. Nah, keluarga ini kan ayah, ibu. Oke. Nah, orang tua sekarang kalau mau ingat dengan petuahnya Sayyidina Ali yang sahabat dan pamannya Rasulullah itu, bahwa mendidik anak di era sekarang kan beda. Makanya kata Sayyidina Ali itu, didiklah anakmu sesuai pada zamannya. Didiklah Anakmu sesuai pada zamannya. Itu kata petuahnya Sayyidina Ali. Yang sahabat dan pamannya Rasulullah. Itu sekian ribu. Wah, sekian ribu tahun yang lalu kan. Sudah bicara tentang itu. Oke. Jadi harusnya orang tua sekarang harus itu menyadari. Kalau kita dulu Kak Anggi, sorry ya kru-kru ya. Ini kayaknya kami ngobrol yang tua-tua ya. Ini cerita kami. Gitu ya. Ini cerita kami ini. Kita ini dulu kan bisa nggak mau naik pohon, nggak jadi naik pohon karena kata ayah ibu kita, jangan naik pohon itu nak, ada hantunya. Nggak jadi, padahal tujuan mereka kan supaya kita nggak naik, nanti takut jatuh, patah tangan, patah kaki. Nah, tapi orang tua kita waktu maksud orang tua melarang itu kan tujuannya itu, tapi ditakutin kita, jangan nak, ada hantunya. Akhirnya kita nggak jadi. Tapi kalau sekarang sesuai pada zamannya, anak kita larang, jangan ada hantunya, di TikTokin namanya. Mana hantu kata bunda itu. Ya kan? Nah, dampaknya kepada kehidupan kita sekarang. Maaf ya kru-kru ya. Kami yang tua nih ngomong. Dampaknya kepada kami yang kita sekarang ini, Dek. Ngelihat pohon gede itu kami bilangin angker. Karena terbias dari masa lalu kami. Maka setiap ngelihat pohon gede itu kami angker. Jembatan itu angker. Makanya kalau lewat jembatan kami ngelakson tin. Nah, itu dampak dari pola asuh masa lalu. Di era sekarang kan nggak bisa. Makanya orang tua sekarang contoh, kita kekhawatiran dengan teknologi. Kemajuan teknologi. Orang tua harus hadir dengan dampak dan bahayanya gadget itu. Setidaknya dalam satu hari 2-3 kali orang tua harus cek. Anak ini ngapain di handphonenya itu? Ngapain dia? Oh, ada Google yang tentang pembatasan untuk anak. Anak sekarang nggak bisa dibatasin. Dia tahu cara tembusnya kok. Nah, berarti orang tua yang rajin. Pakai VPN. Iya kan? Tembus sama dia. Nah, makanya kuncinya orang tua harus jangan kalah terkait perkembangan teknologi dengan anak. Meskipun sebenarnya dia nggak mampu. Karena rata-rata kan orang tua juga Facebook juga kan. Anaknya yang bikinin. Kalau nggak anaknya, kawannya counter kan gitu. Ibunya minta bikinin Facebook ke anaknya, habis itu afaknya ibunya ketemu mantannya. Ibu yang lebih eksis kan itu. Ini kayaknya pengalaman. Itu nggak kebaik. Jadi kata siapa? Akhirnya karena kejadian itu, akhirnya ada undang-undang perlindungan terhadap ibu. Perlindungan terhadap ibu apa terhadap perempuan dan anak. Nah, untuk di Kabupaten Muara ini kita pengen tahu seberapa besar antusias. Selama ini kan kakak kan suka pelatihan di kecamatan itu, berapa besar tuh antusias masyarakat untuk terhadap kegiatan-kegiatan ini? Ya sudah, jadi setelah saya ikutin dari tahun 2020 sampai ke sini nih, semakin ke sini ratingnya ya, antusiasme peserta itu semakin itu Kak. Bahkan kita bikin grup komunikasi gitu. Semakin Kak, terbuka wawasan, terbuka pemikiran bahwa memang bahaya ini gitu. Jadi sehingga kalau sebelumnya yang mau lapor itu aja jarang, sehingga kayaknya angka morenim kayaknya nggak ada kasus gitu misalnya gitu. Kok dikit gitu. Nah, memang udah saya ingatkan dari awal, hati-hati. Kalau kita sudah kayak gini nanti resikonya angkanya naik. Nah, ini salah satu yang kita ambil. Jadi kalau tahun kemarin itu 40 sekian, ini udah 50 sekian. Berarti ada kenaikannya. Ya, jawabannya inilah efek dari kegiatan kita. Semakin sadar masyarakat bahwa setiap kekerasan itu memang wajib harus dilaporkan. Jangan sampai pelaku itu nanti bebas.
dia akhirnya jadi pelaku yang lain. Oke. Jadi efeknya pencegahannya bermanfaatnya nanti ke depan. Maka saya bilang tadi, ini kegiatan pencegahan sosial ini memang nggak kelihatan. Tapi nanti ke depannya akan kelihatan. Nah, ini siapa apa ya? Kita kan masih ada budaya aib, Nah, malu. Nah, itu gimana ya apalagi kita bicara satu keluarga akhirnya berdampak terhadap satu desa, satu RT, iya, satu betul, desa. betul. Nah, itu bagaimana kata cara meyakinkan masyarakat bahwa ini bukannya ini pelanggaran loh, iya, ini iya, bukan siap. ini loh, itu gimana? Jadi kalau kita dalam program kita ada penguatan pencegahan kekerasan itu melalui rekayasa budaya. Budaya ini kan adab dan kebiasaan, yaitu tadi aib, ya kan. Bahkan tak khawatir nanti dia jadi kena kayak semacam hukuman adat atau budaya bikin malu kampung, gitu. Tapi kita ingatkan ada di pasal yang lain selain pasal 72 tentang kewajiban masyarakat harus lapor, ya kan. Ada lagi pasal lain, pasal 78 kalau Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau Anda melihat, mengetahui, mendengar adanya peristiwa kekerasan terhadap anak atau di Undang-Undang KDRT juga terhadap perempuan gitu, Anda tidak lapor, maka Anda dikenakan kurungan penjara. Oh, hati-hati loh kalau kita ngeliat, yang penting lah bukan anak saya. Oke. Biar kebaik, bukan anak aku. Nggak boleh. Kalau ada orang yang tahu bahwa anak itu pada saat dia mau dipukul, ada orang dewasa disuruh kenapa nggak misah, atau kenapa anak itu mau diculik, kenapa nggak ada itu, orang itu bisa ditindak benar. Pidana penjara kalau nggak salah 4 tahun, dendanya 100 juta. Nah, berarti masyarakat itu wajib. Nah, mempublikasikan ini. Itulah tugas media. Tepuk tangan dong buat Serasan. Hati-hati gitu. Jadi tagline kita nanti di Serasan. Kalau Anda melihat, nanti dibuka aja dulu. Mengetahui mendengar, wahai masyarakat Kabupaten Muara Enim, Anda tidak lapor karena mentang-mentang itu bukan anak Anda, bukan keluarga Anda, anak itu mengalami kekerasan, Anda tidak lapor maka ada pidana penjaranya. Nah, dibuka nanti di pasal 78. Keren itu. Nanti kita itu ya di share apa tuh undang-undang. Ya boleh. Sebenarnya sesuai pada zamannya kata Kak Anggi, kata Sayyidina Ali tadi. Semua ilmu yang saya omongin ini sebenarnya sudah ada di sini. Maka saya agak kesel juga sama Mbah Google, sakti banget gitu loh. Ada semua di sini, klik aja. Kalau itu kita colong HP-nya. Jadi tinggal klik Google Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada ya? Klik langsung pasal 78 isinya apa. Pasal bisa 78. Bisa atau disimpanlah di handphonenya. Oke, siap. Gitu. Oke, semuanya Kancu Kunian, seru sekali ngobrol kita hari ini. Seperti biasa-biasanya kalau hostnya ngecap, kepengennya lama. Cuman Kancu Kunian, nanti Kak Tony habis dari sini langsung balik lagi ke venue sebagai pemateri. Ini pun posisinya kita culik nih tadi ke sini. Saya ini mau lapor sama Pak Kapolres ini, saya diculik sama Serasan ini. Oke, semuanya Kancu Kunian, saya Dijangi bersama dengan Kak Tony Fisher selaku direktur dari Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Lampung yang hari ini menjadi narasumber di kegiatan Dinas Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Muara Enim. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bersama tim produksi Niken, Dian, Azza dan juga Uti dan juga Kadayat, pamit undur diri dari Jalan Kartini nomor 247. Saya sebelum pamit. Ya. Nah, sebelum pamit, closing statement-nya nih Kak Tony Fisher. Apa nih tentang harapan besarnya tentang perempuan dan anak di Kabupaten Muara Enim yang sekarang tagline-nya adalah Muara Enim Membara. Silakan Kak Tony Fisher. Ya, terima kasih Kak Anggi dan sorry, Fisher nama asli. Asli. Ya, Fishernya asli. KTP terus ini. jadi pesan closing statement-nya, saya terima kasih ya buat Kak Anggi, kru-kru Radio Serasan selalu hadir untuk perempuan dan anak, mengedukasi bahwa perlindungan perempuan dan anak sudah masuk dalam programnya Membaranya Bapak Bupati dan Ibu Bupati. Salah satu yang kemarin di launching bagaimana mewujudkan berbasis desanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Membara. Jadi Muara Enim yang bangkit, rakyatnya sejahtera. Dimulai dari kehidupan perempuan dan anak. Jadi saya ingatkan lagi, yuk kita mulai membarakan Muara Enim ini dari membebaskan kaum perempuan dan anak dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Ya. Nah, ini yang jadi kalau bisa jadi fokus itu. Jadi fokus. Tidak hanya kepala daerah, tidak hanya dinas PPPA, tapi seluruh stakeholder. Dinas yang ada di kabupaten ini mewujudkan menjadi kabupaten yang ramah perempuan dan peduli anak. Terima kasih. Oke, semuanya Kancu Kunian. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami, tim produksi dan juga narasumber kita, Katani Fisher, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi kita dalam sesi-sesi yang berikutnya. Dari Jalan Kartini nomor 247, Muara ini, kami dengan segala rendah hati pamit dan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancu Kunian. Bye.